Saya Pipit Yogantari, guru fisika dari SMA Emerson Ponorogo. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Itu dari gini, siap itu gini, bangun pendidikan itu begini, ya. Contoh ya, berarti aku siap untuk bangun pendidikan. 1, 2, 3. Aku siap untuk bangun pendidikan. Aku siap untuk bangun pendidikan. Aku siap untuk bangun. Aku bangun untuk siap. Aku siap berprestasi. Oke. Saya masuk ke materi kita ya. Pertemuan yang telah lalu, saya menunjukkan gambar ini. Masih ingat? Masih ingat nggak? Lupa? Oke. Saya menunjukkan gambar ini. Ini adalah gambar apa namanya? Penyelam. Oke, ini adalah gambar penyelam. Habis kita lihat nanti. Kenapa gambarnya saya ilustrasikan seperti ini? Karena di sini ini adalah irisan dari laut ya. Di sini berarti ada tumbuhan, ada hewan laut, dan tapi ini hewan dan tumbuhannya tetap bisa hidup di sini. Nah, kenapa nanti kita akan belajar tentang ini? Ini adalah tekanan hidrostatis. Kalau kita mengulik lebih jauh, tekanan hidrostatis itu posisinya ada di sini ya. Jadi babnya secara besar itu babnya judulnya adalah fluida. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Fluida itu artinya adalah zat alir. Jadi setiap zat yang bisa mengalir itu disebut sebagai fluida. Sehingga tujuan pembelajaran kita pagi ini ada 3 yang akan kita capai. Yang pertama, kalian nanti bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dengan praktikum. Yang kedua, kalian bisa merumuskan persamaan praktikum. Dan yang ketiga, kalian bisa merancang sebuah percobaan yang kalau kalian amati, ini alatnya sudah saya bawakan. Untuk penilaiannya, seperti biasa, di pengetahuan itu saya memberikan nanti kuis ulangan harian. Kemudian di keterampilan ada penilaian dari diskusi, bagaimana kalian berdiskusi dengan kelompok. Dan yang ketiga adalah sikap. Nanti sikap kalian juga akan dinilai dari pertemuan ini. Oke, sekarang silakan membagi diri menjadi 3 kelompok. Kursinya dibuat melingkar. Oke, silakan. Saya hitungkan dulu ya. 1, 2. Oke, kita eksperimen. Oke ya. Akan dilihat. Kemudian saya akan membagikan ini ada lembar kerja. Silakan itu dibaca dulu. Yang nomor 1 ini botolnya belum dilubangi ya. Kalian nebak-nebak dulu. Yang nomor 1 mungkin Ejek bisa membantu untuk baca yang nomor 1. Sebuah botol plastik diberikan 4 lubang secara mendatar seperti pada gambar, dengan ketinggian lubang yang sama dan besar lubang sama. Botol tersebut lalu diisi dengan air. Bagaimana jarak pancaran air yang keluar dari 4 lubang? Tuliskan hipotesis kalian pada kotak tersebut. Oke, jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara yang kalian tuliskan
sebelum kalian melakukan eksperimen. Jadi silahkan ditulis di situ kira-kira menurut kalian kalau botol itu diberi 4 lubang, jarak pancaran airnya bagaimana? Iya, jadi nanti kalau kalian ambil data, nanti saya sambil keliling untuk menilai ya. Karena penilaian kita hari ini tidak hanya penilaian di akhir, tapi kita juga penilaian proses kalian diskusi itu juga sudah aja. Iya. Sudah, oke, good. Iya, dari Bisa. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Dobler akan mempresentasikan tekanan hidrostatis. Botol pertama, jarak pancaran yang keluar dari keempat lubang tersebut adalah sama. Botol kedua, lubang paling bawah dengan pancaran terjauh. Lubang di atasnya sedikit memendek dari lubang terbawah. Lubang di atasnya memendek, lubang paling atas lebih pendek. Dan botol yang ketiga, sepertinya arusnya akan menjadi kuat. Air yang keluar dari keempat lubang tersebut. Mengapa demikian? Jarak pancaran air pada keempat lubang sama. Berdasarkan hasil percobaan, jika kekuatan pancuran dijadikan ciri dari kuat tekanan hidrostatis, bagaimana tekanan hidrostatis di setiap lubang dalam botol? Tekanan hidrostatis pada tiap lubang sama. Sekian dari presentasi kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua paling atas itu yang tekanannya paling yang jarak pancarannya paling jauh. Nomor 2 paling atas itu agent tarik dan kelompok mengukurnya nunggu airnya sampai pas di atasnya atau ketika air dibuang langsung surut. Yang
yang tadi nanti itu Pakai empat tangan. Terus empat jari. empat jari. Yang empat jari terus. Nungguinnya banyak langsung bilang Tuh yang paling pancarannya terjauh ya. nomor 2 paling atas. Nomor 2 paling atas untuk yang air mineral atau air garam? Air garam. Air garam. Kalau yang air mineral? Airnya nggak bisa penuh. Terus gimana? Tadi nggak tahu sih. Sehat berarti tidak ada penuh. Oke. Nah, yang itu tadi yang mana? Ini ya. Ini. Oke. Menurut kelompoknya Arya, tadi jarak pancaran terjauh, oke, tadi berpenguatan ya. Yang terjauh itu yang paling bawah. Tetapi menurut kelompoknya Eisen, jarak terjauhnya itu ada di lubang yang nomor 2 di atas. Ya, ya, ya. Oke. Untuk kelompoknya Evelyn gimana? Yang terjauh yang mana? Yang paling bawah. Yang paling bawah. Oke. Jadi kalau sesuai dengan konsep ya, sesuai dengan konsep, kita ada yang namanya kedalaman dan ketinggian. Bedanya apa kira-kira kedalaman dan ketinggian? Dengan air, ketinggiannya seperti ini. Kira-kira tekanan hidrostatis terbesar yang ada di dasar wadah itu yang mana? Tekanan hidrostatis terbesar? Yang B, alasannya? Untuk kesimpulan hari ini ada yang ingin menyimpulkan di pembelajaran kita? Ya harus ada. Gimana Chan kesimpulannya Chan? Masa jenis berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis. Oke, masa jenis berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis. Oke, Chan? Makin besar tekanan hidrostatis. Oke, makin dalam makin besar tekanan hidrostatis. Oke, ini kesimpulan untuk pelajaran kita ya. Yang pertama, semakin benar yang dikatakan oleh Echen itu sedikit terapas ya, karena dipikir-pikir semakin apa saja? Semakin pikiran. Semakin dalam suatu fluida itu tekanannya semakin besar. Yang kedua, ada dua faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama itu ada kedalaman, yang kedua ada massa jenis. Jadi dua kali ini berpengaruh dari praktikum kita hari ini. Nah. Oke, sambung ya. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar ini namanya MIPA U. Ini kita ketemu konkret ya. MIPA U kita ketemu lagi. Nah, ada yang bisa saya sampaikan sebelum belajar tentang ini. Silakan untuk mengulas membuat. Mari teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa menurut kepercayaan dari yakin masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga yang saya pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa.